Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita di video sebelumnya ya, pertama kita sudah membahas tentang bagaimana pendidikan Islam ya pada masa masuknya Islam di Nusantara ya, dan kita sudah membahas tentang bagaimana awal masuknya Islam ke Nusantara ya, ataupun pendidikan Islam ke Nusantara hingga sampai kerajaan Islam di Sumatera ya, ataupun perkembangan daripada pendidikan Islam di Sumatera. Selanjutnya dalam video ini akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan ya pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Jawa. Dalam hal ini ada beberapa kerajaan Islam yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada kerajaan Demak, kemudian kerajaan Pajang ya, kemudian Mataram, Cirebon dan Banten. Next kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kerajaan Demak ya. Dalam hal ini tentunya kerajaan Demak ya, yang pertama merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ya. Demak sebelumnya merupakan daerah bawahan daripada Majapahit ya, yang kemudian daerah ini diberikan gelar kepada Raden Fatah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir ketika itu ya. Dalam masa pemerintahan Raden Fatah ya, Demak berhasil dalam berbagai bidang ya, diantaranya ada perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam dan pengamalannya, serta penerapan daripada musyawarah dan kerjasama ya antara ulama dan umaro ataupun ulama dengan para penguasa ketika itu. Dalam hal ini cepatnya kota Demak berkembang menjadi pusat perniagaan ya, kemudian lalu lintas seperti pusat kegiatan pengislaman ya, tidak lepas daripada andil Masjid Agung Demak ya, dan sampai saat ini masih ada ya, masih berdiri kokoh tentunya. Itu merupakan pusat daripada kegiatan pengislaman ya ketika itu. Dan dari sinilah para wali dan raja dari Kesultanan Demak itu mengadakan perluasan kekuasaan yang dibarengi oleh kegiatan-kegiatan dakwah Islam ya, bahkan sampai ke seluruh Pulau Jawa ya. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan tersebut ya, perniagaan, kemudian proses-proses pengislaman itu terjadi ataupun berjalan dengan baik ya. Pendidikan Islam di situ berkembang dengan baik ya ketika masa daripada kerajaan Demak. Selanjutnya yang kedua ada kerajaan Pajang ya. Dalam hal ini Sultan pertama Pajang adalah Mas Krebet ya. Ia berasal dari Pangging ya, desa di lereng Gunung Merapi sebelah tenggara. Mas Krebet memiliki nama lain yaitu Jaka Tingkir ya, ataupun yang sering kita jumpai ya di sinetron-sinetron ya, di televisi ya, tentang kisah Jaka Tingkir ini ya. Tingkir adalah nama tempat Mas Krebet dibesarkan ya oleh Raja Demak ketiga. Jaka Tingkir diangkat menjadi penguasa di Pajang ini ya, setelah sebelumnya dinikahkan terlebih dahulu dengan anak perempuannya ataupun oleh Raja Demak yang ketiga. Setelah itu Kesultanan Pajang ya, itu merupakan kesultanan Islam ya, yang menggantungkan hidupnya pada budaya agraris ya, karena secara geografis Pajang jauh terletak di pedalaman Jawa ya. Pengaruh agama Islam yang kuat di pesisir ya menjalar dan tersebar sampai masuk ke daerah-daerah pedalaman yang ada di kerajaan Pajang itu tadi ya. Ataupun pada masa pemerintahan Sultan Adiwijaya ya, Pajang berusaha mengembangkan kesusastraan ya dan kesenian Islam, sehingga pendidikan Islam di situ dapat mudah disampaikan ataupun dapat berjalan dengan baik ya pada masa kerajaan Pajang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kerajaan Mataram ya. Kehidupan masyarakat di kerajaan Mataram ya tertata dengan baik ya berdasarkan hukum Islam ya, tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja ya. Dalam pemerintahan kerajaan Mataram Islam ya, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ya, kemudian diikuti oleh para pejabat yang lainnya. Di bidang pengadilan ya, dalam istana terdapat jabatan jaksa ya ketika masa kerajaan Mataram yang bertugas untuk menjalankan pengadilan istana ya. Kemudian kebudayaan ya yang berkembang pesat pada masa kerajaan Mataram ya, berupa seni tari, kemudian pahat, suara ya dan sastra atau bentuk kebudayaan yang berkembang adalah upacara kejawenan ya, yang merupakan akulturasi antara dan Hindu Buddha dengan Islam ya. Di samping itu perkembangan di bidang kesusastraan memunculkan karya sastra yang cukup terkenal ya, yaitu kitab sastra Gending ya, yang merupakan perpaduan dari hukum Islam ya dan ada istilah Jawa yang disebut hukum Surya Alam.
Nah, ketika masa kerajaan Mataram ini tentunya pendidikan-pendidikan Islam ya ataupun materi-materi terkait pendidikan Islam itu sudah dimasukkan ya berbaur dengan budaya yang ada di masyarakat sekitar tentunya, sehingga pendidikan Islam itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya next yang keempat yaitu ada kerajaan Cirebon ya. Kesultanan Cirebon ya dalam hal ini adalah sebuah kerajaan Islam yang ternama ya itu di Jawa Barat. Ya, kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati ya yang kemudian diyakini ya sebagai pendiri daripada Kesultanan Cirebon dan Banten ketika itu, serta menyebar Islam ke wilayah Majalengka, Kuningan, ya, Sunda Kelapa, Banten dan sebagainya. Setelah Syarif Hidayatullah wafat ya pada tahun 1968 terjadilah kekosongan jabatan ya pimpinan tertinggi dalam kerajaan Islam Cirebon ya. Kandidat yang kuat ketika itu ya yaitu adalah Dipati Karbon ya, akan tetapi putra daripada Pangeran Pasarian ini ya ataupun cucu daripada Syarif Hidayatullah meninggal dunia ya sebelum diangkat untuk menjadi raja ketika itu. Kosongnya kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat istana ya yang memegang kendali pemerintahan selama Syarif Hidayatullah itu ataupun Sunan Gunung Jati melaksanakan dakwahnya ya ke wilayah pulau-pulau Jawa yang lainnya. Pejabat tersebut adalah Fatahillah. Beliau diberi kekuasaan ya untuk menjalankan daripada roda pemerintahan kerajaan Cirebon ketika itu. Ya, setelah wafat Fatahillah digantikan berturut-turut oleh Pangeran Dipati Ratu, ya Pangeran Dipati Anom Karbon dan Penebangan Kriya. Jadi pendidikan Islam itu berawal ataupun yang berkembang di wilayah kerajaan Cirebon ya itu disebarluaskan oleh Syarif Hidayatullah ataupun Sunan Gunung Jati ketika itu pendidikan Islam yang berkembang. Kemudian next yang terakhir yaitu kerajaan Banten ya. Dalam hal ini Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena menghasilkan lada dan pala yang banyak, lagi-lagi rempah-rempah ya yang menjadi daya tarik ya para pedagang luar ataupun bangsa-bangsa Arab untuk melakukan perniagaan ke wilayah-wilayah Nusantara ya, terutama dalam ini yaitu kerajaan Demak ya, pedagang Cina ya, bahkan India, Gujarat, Persia ya dan Arab banyak yang datang berlabuh di pelabuhan Banten. Ya, kehidupan sosial masyarakat Banten dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam ya. Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan daerah perdagangan ya, tetapi meluas hingga ke daerah pedalaman yang ada di wilayah kerajaan Banten ya. Seperti contohnya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, pelabuhan Banten mampu berkembang menjadi pelabuhan ekspor internasional ya, sehingga dari hal ini pelabuhan Banten banyak komoditi dagang yang diekspor ke Persia, India, Arab ya, Manila, Tiongkok bahkan sampai ke Jepang ya. Bahkan di sektor-sektor yang lainnya pun pada masa Sultan Ageng Tirtayasa seperti pada ladang peladangan, kemudian sawah ya, perbaikan pengairan dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa sehingga masyarakat makmur ya, sehingga sampai ke masa perluasan wilayah ya, kemudian pelabuhan ekspor internasional pun berjalan ya, sehingga pendidikan Islam itu mudah masuk ya ke wilayah kerajaan Banten. Oke, terima kasih ya, itu terkait pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Jawa ya, sudah saya jelaskan ada lima kerajaan ya yang berkembang di Pulau Jawa ya, tentunya kerajaan Islam berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa kerajaan itu. Next kita akan bahas berikutnya yaitu tentang metode pendidikan Islam di Wali Songo. Kita lanjut di video yang berikutnya yaitu video part 3 ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.